Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 7 dari Prodi Pendidikan Matematika UNESA dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan Matematika akan mempresentasikan mengenai teori Gardner. Next. Jadi kelompok kami terdiri dari Aprilia Ambarsari dengan NIM 009, ada saya sendiri Firdaus Sainwa dengan NIM 083, dan Aprisa Hidayat dengan NIM 094. Next. Nah, siapakah Howard Gardner itu? Howard R. Gardner lahir 11 Juli 1943, adalah tokoh pendidikan dan psikologi terkenal yang mencetuskan mengenai teori kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Ia berkebangsaan Amerika yang lahir dengan nama lengkap Howard R. Gardner. Ia adalah co-direktur pada Project Zero, sebuah kelompok penelitian atau riset di Harvard School Graduate School of Education yang pada akhirnya nanti dia akan mencetuskan sebuah teori yang kita kenal sekarang sebagai kecerdasan majemuk. Nah, Gardner sendiri mengatakan every human being possess multiple intelligences to a greater or lesser degree, and each intelligence has its own strength and own limitation. Nah, apa sih macam-macam intelligence atau kecerdasan ini? Nah, mungkin saat lainnya akan dibahas. Next. Nah, untuk penjelasan dasar mengenai kecerdasan majemuk sendiri, teori kecerdasan majemuk berhipotesis bahwa semua manusia, kecuali mereka yang memiliki cacat fisik, memiliki 8 jenis kecerdasan. Gardner dan Hodge itu percaya bahwa dengan menemukan perbedaan dalam diri dari kedelapan intelijensi atau kecerdasan itu tadi akan membuat sebuah implikasi mengenai pendidikan dan pada akhirnya kejuruan. Menurut Gardner, kecerdasan melibatkan kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah atau melakukan sesuatu yang dianggap berharga dalam satu atau lebih budaya. Nah, kenapa kok Gardner itu bisa berkata bahwa ia bisa menemukan implikasi seseorang itu kemana dari intelijensi yang dia punya? Karena biasanya ada karakteristik tertentu yang membuat seseorang itu menjurus dalam intelijensi itu tadi. Nah, terus bagaimana dan apa hubungannya dengan budaya? Pada dasarnya di semua budaya kita itu pasti akan menemukan karakteristik-karakteristik kecerdasan yang dimana bagaimana mereka memandang sesuatu itu sesuai dengan cara mereka sendiri. Artinya apa? Kecerdasan yang mereka miliki itu juga sama seperti yang dimiliki oleh manusia pada normalnya. Sehingga kalau semisal kita melakukan dan menerapkan suatu kecerdasan tertentu yang kita punya, itu akan tetap dianggap berharga bagi mereka, tapi dengan penafsiran cara penafsiran mereka. Next. Nah, untuk kecerdasan itu sendiri ada 8. Yang pertama ada linguistik. Linguistik itu sendiri adalah sebuah kecerdasan seseorang yang dimana dia itu berhubungan dengan bagaimana orang tersebut itu bisa mengetahui function of language atau fungsi dari bahasa. Nah, dengan mengetahui hal ini, orang itu dapat dengan mudah melakukan penafsiran atau mengerti makna dari setiap kata-kata. Pada matematika ini mungkin berfungsi jika kita itu untuk menafsirkan bagaimana soal cerita itu diterapkan dalam sebuah pembelajaran dengan kita menafsirkan soal cerita itu tadi atau memahami makna di balik kata-katanya, kita bisa membuat persamaan matematika yang relevan dengan cerita tersebut. Yang kedua ada logika dan matematika. Sudah pasti logika dan matematika sendiri ini berfokus pada long type of reasoning. Orang yang memiliki intelijensi logika matematika itu cenderung memiliki penalaran yang sangat berfungsi dalam jangka panjang. Maksudnya berfungsi dalam jangka panjang ini adalah ia dapat melakukan pemecahan masalah dengan nalar-nalar kritis yang dihubungkan dengan beberapa konsep. Lalu spasial. Spasial sendiri itu dapat kita itu berhubungan dengan visualisasi. Kecerdasan ini memungkinkan orang itu untuk memiliki kelebihan dalam memvisualisasikan sesuatu, lalu menerjemahkan visualisasi tersebut. Nah, biasanya spasial dalam matematika itu berhubungan dengan bangun-bangun, entah bangun ruang, bangun datar, ataupun bentuk-bentuk lain yang bisa dilihat secara visual. Nah, sedangkan yang terakhir ada kinestetik. Kinestetik sendiri itu it means bodily movement. Nah,
pergerakan tubuh. Jadi intelijensi atau kecerdasan dari kinestetik itu sendiri berhubungan dengan bagaimana kita dihubungkan dengan pergerakan yang dilakukan oleh tubuh kita untuk mengatur diri kita dalam melakukan sesuatu. Nah, yang terakhir ada musikal, sesuai namanya, ia berhubungan dengan bagaimana kita menanggapi ekspresi dari suatu musik, entah itu dalam bentuk ritme atau nada. Nah, terus ada interpersonal dan intrapersonal. Apa bedanya interpersonal dan intrapersonal? Kedua-duanya itu sebenarnya tentang bagaimana kita itu bisa memahami atau knowledgeable about us or other feelings. Kita bisa memahami orang lain atau diri kita. Interpersonal itu kita bisa memahami bagaimana cara orang lain berpikir dan bagaimana sudut pandang mereka. Sedangkan intrapersonal itu adalah bagaimana kita itu bisa memahami diri kita sendiri. Entah dari kelebihan kita, entah bagaimana cara kita menyelesaikan masalah, dan juga cara kita memandang suatu masalah tersebut. Nah, naturalis ini sesuai namanya, naturalis itu cenderung dekat dengan alam dan biasanya ia suka untuk mengeksplorasi alam yang ada di sekitarnya. Sehingga masing-masing kecerdasan seperti yang dikatakan oleh Gardner tadi, possess its own limitation and also its good use inside a lesson. Maksudnya, dia memiliki limitasi atau batasan dan juga cara pemakaian secara baik dalam sebuah pembelajaran. Nah, oleh karena itu, Gardner berpikir bahwa kita sebagai guru itu, kita harus memperhatikan semua siswa dengan intelijensinya masing-masing. Maksudnya adalah kita tidak bisa memaksa menyamaratakan semua siswa itu intelijensinya sama. Kita harus mempertimbangkan intelijensi masing-masing karena menurut Gardner, jika kita memaksa siswa untuk belajar yang dimana dengan tipe intelijensi atau kecerdasan yang mereka lemah itu sama seperti diskriminasi. Karena kita memaksa mereka untuk belajar dengan cara yang bahkan mereka tidak sukai dan kita juga tidak menghargai cara belajar atau kecerdasan yang dianut oleh siswa lain. Oleh karena itu, Gardner berpikir bahwa hal tersebut ada sebuah diskriminasi. Oleh karena itu, sebagai guru, kita perlu menyediakan media pembelajaran yang dapat memfasilitasi siswa untuk memaksimalkan kecerdasan yang mereka miliki dalam sebuah pembelajaran. Untuk relevansi dan penerapan akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, tadi kan udah dijelaskan oleh rekan saya yaitu Yanuar tentang ada beberapa kecerdasan, ada 8 tadi sudah dijelaskan. Nah, apa sih relevansinya pada pembelajaran seperti itu? Nah, sedangkan pada pembelajaran itu banyak yang mempengaruhi keberhasilan dalam proses belajarnya. Di antaranya itu dipengaruhi oleh gaya belajar. Nah, gaya belajar ini tentu sangat berbeda karena menyesuaikan atau didominasi dengan kecerdasan yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Nah, dengan perbedaan kecerdasan inilah yang dapat berpengaruh terhadap biaya belajar sehingga berpengaruh pula pada terhadap hasil belajarnya. Nah, artinya apa? Jadi setiap orang itu mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda tergantung dengan orang atau siswa tersebut gitu. Nah, jadi ukuran keberhasilan paling penting di sini itu jika siswa bisa menangkap informasi yang disampaikan dan menikmati aktivitas belajarnya. Nah, dalam menerapkan proses pembelajarannya matematika itu didasarkan atas multiple intelligence tadi. Maka ada beberapa beragam profil gaya belajar sehingga terdapat strategi yang mendukung pembelajaran teori ini, yaitu strateginya apa? Ada tiga. Pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, dan juga pembelajaran berbasis pengalaman siswa itu sendiri. Misalkan pada konteksnya itu konteks personal atau konteks sosial yang juga dekat dengan siswa itu sendiri gitu. Lalu Linda Campbell itu menyebutkan gimana dia mengadaptasi dari Guignon tahun 2010 menyebutkan bahwa ada ada 4 pendekatan dari untuk menambahkan kecerdasan ini dalam kelas manapun. Jadi yang pertama itu ada desain pembelajaran. Jadi desain pelajaran ini tuh mengatasi kecerdasan yang majemuk secara langsung. Jadi dalam desain pembelajarannya itu guru berfokus pada kecerdasan siswa itu sendiri. Jadi memberikan kesempatan kepada siswa itu untuk inovasi terbuka. Jadi misalkan kalau project ya, projectnya itu produknya itu terbuka gitu, nggak dibatasi dengan
satu misalkan PPT saja itu enggak, tapi lebih terbuka seperti itu. Lalu yang kedua ada unit interdisipliner, yaitu dalam berbagai mata pelajaran fleksibilitas topik tertentu dapat memanfaatkan untuk menggabungkan berbagai pendekatan intelektual seperti visual, verbal atau interpersonal dan lain-lain yang sudah dijelaskan tadi. Nah, lalu juga yang ketiga ada proyek siswa yang sudah saya jelaskan tadi bahwa siswa dapat belajar untuk memulai atau mengelola proyek mereka sendiri dan mengeksplorasi kecerdasan mana yang mereka itu sesuai gitu. Yang keempat ada penilaian. Jadi penilaian ini seharusnya selaras dengan hasil pembelajaran yang memungkinkan siswa itu menunjukkan penguasaan atas apa yang mereka pelajari. Jadi, misalkan pada kurikulum siswa diperbolehkan untuk berpendapat mengenai penilaian yang mereka lakukan, namun tetap memenuhi kriteria guru tersebut. Begitu. Itulah relevansi dari teori Gardner kecerdasan majemuk ini. Yang selanjutnya ada contohnya teman-teman yang dijelaskan oleh rekan saya, Prista. Silakan. Baik, masuk ke penerapan teori Gardner. Nah, untuk penerapan teori Gardner pada bidang matematika sendiri itu agak terbatas karena ditinjau dari matematika sendiri itu merupakan sebuah pembelajaran yang abstrak, jadi dibutuhkan visualisasi. Nah, untuk itu di sini penerapan teori Gardner pada matematika itu secara garis besar diambil 4 ya. Yang pertama ada spasial. Nah, di sini biasanya terdapat pada materi bangun ruang dan di mana siswa itu dituntut untuk mampu menyajikan, membentuk dan memahami perspektif bangun ruang dan dimensi. Nah, contoh penerapan spasial itu seperti gambar di samping, yaitu nanti dikasih ada gambar bangun ruang, lalu ditanya jika dilihat dari depan maka hasilnya akan seperti apa kayak gitu. Nah, itu di sini juga sudah ada hasil bangun ruang yang tadinya bangun ruang nanti dibentuk menjadi bangun datar seperti ini. Selanjutnya untuk uh, penerapannya ada logis matematis ya tadi uh, sudah jelas ya karena ini matematika maka ini bisa diterapkan ya. Jadi siswa dituntut untuk mampu memecahkan masalah matematika. Contoh masalah matematikanya itu adalah seperti di bawah ini. Berapakah jumlah bilangan pada baris kubikulum pada bentuk berikut. Jadi nanti siswa harus memecahkan masalah ini berdasarkan menggunakan strategi matematika. Jadi nggak bisa langsung dikerjakan menggunakan rumus. Ini uh, harus ditinjau dulu, dilihat diketahuinya apa, ditanyakannya bagaimana, lalu menggunakan strategi apa untuk mengerjakan ini. Selanjutnya untuk kinestetik. Nah, kinestetik itu kan tadi berkaitan dengan pergerakan ya. Jadi untuk penerapan teori Gardner pada yang kinestetik pada matematika ini itu seperti misalnya siswa diajak untuk mengukur, jadi diberikan EKPB untuk mengukur beberapa benda gitu. Jadi itu kan membuat siswa mengukur itu kan siswa akan menggerakkan badannya. Nah itu juga salah satu penerapannya. Contohnya seperti ini ya, disuruh mengukur panjang pensil kayak gitu. Selanjutnya yang keempat itu adalah linguistik, di mana kecerdasan linguistik itu yang tadi ya sudah dijelaskan Yanuar, yaitu merekonstruksi sesuatu yang abstrak atau permasalahan kompleks jadi solusi konkret beserta ya yang ditulis secara dalam bentuk matematis. Nah, ini membutuhkan kemampuan berbahasa atau kemampuan memahami bacaan. Jadi contohnya itu biasanya terdapat pada soal-soal kontekstual yang cerita. Nah, seperti di samping ini, yaitu 3 orang anak berbelanja alat tulis buku yang sama, terus nanti diberikan Ani itu membeli dua buku tulis, 3 pulpen dan 1 pensil, harganya sekian. Lalu Budi juga membeli buku tulis dan 1 pulpen, harganya sekian. Dan Citra membeli 2 buku tulis, 1 pulpen dan 1 pensil, harganya sekian. Nah, terus nanti berapa kalau misalnya dia datang ingin beli satu buku tulis, 1 pulpen dan 1 pensil, berapa yang harus dia bayar kayak gitu. Nah ini tuh memerlukan pemahaman berbahasa gitu. Jadi ini masuk penerapan teori Gardner yang linguistik di bidang matematika. Nah, satu situ
sampai titik penjelasan mengenai teori Gardner. Untuk kesimpulannya, yaitu teori Gardner ini kan merupakan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence yang berhipotesis bahwa semua manusia kecuali yang memiliki cacat fisik itu memiliki 8 jenis kecerdasan, yaitu ada linguistik, logika dan matematika, spasial, kinestetik, musikal, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Dimana jika di dalam pembelajaran itu dapat diterapkan, ya dapat diterapkan. Yang pertama itu harus disesuaikan dengan gaya belajar siswa terlebih dahulu. Lalu untuk strateginya itu bisa menggunakan pembelajaran problem based learning, lalu pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, dan juga berdasarkan pengalaman. Dan untuk pendekatannya sendiri dengan menggunakan desain pembelajaran interdisipliner, proyek siswa, dan juga dalam penilaiannya. Untuk penerapannya, itu tadi di dalam bidang matematika ada 4 jenis, ada spasial, lalu logis matematis, terus kinestetik, dan yang terakhir linguistik. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.